الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah sebuah hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masuki ayat yang ke-62 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 69 insyaallah. Halaman 10. Silakan dibuka Qur'annya. Sebagaimana biasa kita akan mulai dengan tilawah Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjanjikan kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah akan berikan 10 kebaikan dan huruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita, Allah jaga kita melalui malaikatnya dan masukkan kita dalam hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 62 halaman 10. Kita bersyukur juga pada Allah yang menyampaikan usia kita pada hari yang ke-7 dari bulan Zulhijjah tahun ini. Rasulullah SAW menyarankan, menghimbau kita untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Halaman 10 ayat 62. Oh, di situ 11 ya. Beda cetakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Baik, terima kasih warahmatullah. Ayat yang kita baca ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya, dimulai dari 40. Dari 40 terkait dengan Bani Israel. Bani Israel adalah bangsa yang kufur nikmat. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Hai Bani Israel, ayat 40 itu. Ya, ingatlah nikmatku kepada kalian. Tepatilah janji kalian kepada aku akan tepati janjiku padamu. Ya. Jadi memang manusia kalau udah kufur nikmat, semuanya akan terjadi. Artinya kalau kufur nikmat itu orang tidak akan mengakui Allah SWT dengan benar. Kalau ditanya Bani Israel, Yahudi, Nasrani, Tuhan kalian siapa? Allah. Dia sebut Allah Tuhan dia. Cuma dia begitu dah. Allah disekutukan dengan Uzair oleh Yahudi kan, oleh Nasrani Allah disekutukan dengan Isa alaihissalam. Padahal Uzair itu hamba Allah, Isa hamba Allah. Kalau kita kan wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Isa itu hamba dan Rasul Allah Ta'ala. Sama dengan Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Jadi orang kalau sudah kufur nikmat akan terjadi hal yang aneh-aneh, hal yang paradoks dalam dirinya. Dia mau lepas dari Allah 100% nggak bisa juga. Karena mereka tahu kan, Allah itu yang menciptakan mereka rasakan bumi ini Allah ciptakan, hidup ini Allah ciptakan. Tapi untuk mengakui, nggak mau mereka. Ini namanya sombong. Ini ajarannya iblis, ajarannya setan. Aba wastakbara. Mereka gengsi. Ngapain sih gengsi-gengsi di hadapan Allah? Apa yang kita mau gengsiin kepada Allah? Allah suruh sujud, sujud aja kita. Allah suruh puasa, puasa kita. Allah suruh haji, haji kita. Nggak ada yang harus kita kritik-kritik. Bodoh namanya, tolol namanya kan, sombong namanya. Iblis ketika disuruh Allah sujud, kritik Allah. Nggak mungkin saya bisa sujud kepada orang yang kau jadikan dari tanah, sedangkan saya kau ciptakan dari api. Ya terserah Allah kan mau ciptakan kita dari mana, makhluknya dia. Jadi cara berpikirnya sudah nggak sehat, keliru, kacau. Dan ini bisa menimpa umat Islam. Nah kalau cerita panjang lebar tentang Bani Israel ini kan, ratusan ayat, ya, dari 40 ayat 40 saja sampai ayat 100, sampai 200, hampir 200. Saya qulus sufaha. Sampai Allah katakan mereka itu orang-orang bodoh. Bani Israel itu. Mereka aja mengklaim mereka pinter, cerdas, dan orang kita iyain lagi kan. Saya sering dengar orang Israel itu pinter-pinter. Apanya yang pinter? Allah aja gak kenal mereka dengan baik. Yang pinter itu yang mengenal Allah dengan baik, mentauhidkan Allah, itu pinter tuh. Tapi kalau menyekutukan Allah, orang primitif juga bisa kan. Orang yang belum dapat kitab, belum dapat rasul, mereka juga primitif, suku-suku primitif. Mereka menyekutukan Allah dengan batu, dengan binatang, dengan segala macam. Jadi kemusyrikan itu bukan keren ya, kemusyrikan itu kebodohan, nggak tahu diri, ya, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita makhluk ya nyerahlah kepada Khalik, pada pencipta. Nah itu yang tidak terjadi. Nah sekarang umat Islam sudah tiru-tiru tuh, beragamanya orang Yahudi Nasrani itu bangkang-bangkang, dirubah-rubah ayat Allah. Yang enak diambil-ambil, yang gak enak gak diambil, dibilang gak sesuai dengan zaman, macam-macam tuduhan mereka itu. Padahal itu semua berasal dari kebodohan, jahiliyah namanya. Nanti akan dijelaskan dalam ayat ini ada jahiliyah.
Ya, sampailah kepada ya, kondisi mereka diberi Allah makanan dari langit, mereka nggak mau, alasannya bosan. Ya kalau makan tempe terus baru bosannya lah, makan ikan asin terus baru bosan. Ini makan dari langit, dari surga, manna wa salwa, dari burung, dari madu, kok bosan? Nah itulah ciri-ciri orang yang kufur nikmat. Nikmat Allah yang terbesar, iman dan Islam saja mereka tidak akui, apalagi nikmat makanan kan, nikmat minuman. Kalian nggak tahu diri. Lalu mereka ya, Allah kutuk, duribat alaihimul dhillat wal maskanah. Allah timpakan pada mereka kehinaan, kesusahan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, mereka mendapat murka Allah terus menerus. Kenapa Allah murka pada mereka terus menerus? Karena mereka bi'annahum dzalika kanu yakfuruna bi ayatillah, kafir pada ayat Allah. Jadi semua manusia yang dapat rasul, dapat kitab, lalu mereka kafir kepada ayat Allah, tidak mau pakai ayat itu, kitab itu untuk jadi aturan kehidupan, Allah akan murka. Siapapun dia, hatta anak Nabi pun umpamanya, keturunan Nabi pun, kalau mereka kufur kepada ayat Allah, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai sistem hidup, aturan hidup, Allah akan murka. Dan dianggap Allah sebagai apa? Orang yang melampaui batas. Orang kalau sudah hidup tanpa Al-Quran, pasti hidupnya melampaui batas. Ya kan, kita ini orang Islam, ya kan? Ngaku-ngaku Islam, tapi sejauh mana kita memahami Al-Quran? Sejauh mana kita meyakini Al-Quran, mengamalkan Al-Quran? Sejauh itu pula lah kemurkaan Allah pada kita. Ya. Masalahnya kita nggak sadar Allah murka sama kita, karena kita ditutupi oleh sebagian amal soleh yang ada. Sebagian ada sholat, ada kurban, ada haji. Padahal amal itu banyak kan, bukan itu saja. Ada terkait dengan akidah, keimanan, ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan muamalah, transaksi ekonomi dan bisnis kita, ada yang terkait dengan akhlak, ada yang terkait dengan politik, ada yang terkait dengan sistem perundang-undangan. Ya, makanya orang kita rata-rata sekuler ya, tidak meyakini Islam, Al-Quran mengatur segala sistem kehidupan. Oh enggak, tuh politik tuh hanya urusan orang partai politik. Dari kapan partai politik dikasih Allah mandat untuk mereka saja yang berpolitik? Coba tunjukin ayatnya, tunjukin hadisnya. Saya selalu dikritik oleh orang-orang politik. Ustaz mah tugasnya di masjid aja katanya. Sekuler ente, saya bilang. Semua orang Islam berhak bicara politik, karena politik bagian dari ajaran Islam. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan orang yang tidak tahu politik berarti tidak tahu Islam. Tapi politik Islam bukan politik setan, tipu sana tipu sini, ya kan? Janji sana janji sini, ingkar sana ingkar sini, bukan. Politik kebenaran, politik keadilan, politik persamaan, politik yang menggiring kita ke surga, itu politik namanya. Kalau ada politik yang menggiring kita dapat istana doang dengan tipu tepuk segala macam, itu politik neraka, itu ahli neraka itu. Jadi harus kita rubah mindset kita ya, cara berpikir kita. Islam mencakup semua aspek kehidupan, titik. Ya, itu sebuah keyakinan bulat dalam diri kita. Ini contoh Bani Israel nih, dikutuk Allah karena perilaku-perilaku mereka yang mereka itu, maaf kata, ingin mengandangkan Allah. Allah dikandangkan oleh mereka. Hai Allah, kamu jangan begini. Ya kan? Kamu cukup di gereja saja, kamu cukup di masjid saja. Itu mereka itu. Dan ke pasar, itu mah aturan manusia. Terserah mereka mau riba, mau nipu, mau sogok, mau bohong, manipulasi, urusan mereka. Dan bawa ke istana, ke parlemen, ke partai politik, itu urusan mereka.
Nah yang begitu-gitu tuh yang memisahkan Allah dari kehidupan ini, ketahuilah mereka adalah orang-orang sekuler namanya. Orang-orang memisahkan antara dunia dengan akhirat, memisahkan antara agama dengan politik dan ekonomi. Itu orang sekuler. Itu ajaran dari barat, bukan dari kita. Dan gurunya siapa? Carilah. Ketemu tuh, ujung-ujungnya iblis gurunya itu. Iblis tuh gurunya. Kita yang baca Quran, yang paham Quran jangan mau seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, kelakuan kita seperti mereka, seperti iblis itu. Nah, terkait dengan ayat-ayat kita baca tadi, ini ada kasus yang menarik. Ayat 62 ini selalu dijadikan oleh orang-orang sekuler, orang-orang liberal, yang ngaku Islam liberal. Saya sering debat dengan mereka, agama sama katanya. Ya 62 ini. Dari mana samanya? Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang beriman, kita kan. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi, mereka kan. Wan nasara, orang-orang Nasrani, mereka. Wassabiin, orang-orang yang beragama dahulu. Agama-agama dahulu. Ini dasar mereka. Mereka baca ayat sampai situ aja tuh. Ya, saya pernah marah betul sama mereka. Karena dia bilang begini, Ustaz, saya walaupun nggak paham Quran, tapi saya tahu ayatnya, bahwa agama itu sama. Saya bilang, nggak paham Quran kok ente ngarang. Sudah nggak paham, ngaku paham. Iblis, saya bilang, ente iblis ini. Iblis paling begini nih pola iblis tuh. Nggak paham dibilang paham. Udah paham salah paham. Coba baca ayatnya berikutnya apa? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman kita. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Wan nasara, ada orang Nasrani. Wassabiin, orang-orang yang beragama dahulu. Ya, namanya ada sabi. Teruskan dong ayatnya. Man amana billah, kalau mereka beriman kepada Allah dengan tauhid. Allah nggak pernah mau kita menyekutukannya. Dosa paling besar apa? Syirik. Nggak Allah ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha. Allah nggak akan ampunkan dosa syirik kalau bawa mati wassalam. Atau bangun masjid 1.000.000 masjid, haji 10 kali setahun. Nggak usah sekali setahun, 10 kali setahun. Haji kalau ada ya, puasa sepanjang masa, infak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, selesai. Sekarang pertanyaannya, orang Yahudi syirik gak? Ya syirik. Orang Nasrani syirik gak? Ya syirik. Syirik artinya apa? Menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan orang atau barang atau pikiran atau syahwat. Ya kan? Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, hamba Allah yang saleh itu. Saking susahnya nyari hamba Allah yang saleh sampai di Yahudi itu, sampai orang saleh dianggap jadi Tuhan. Saking susahnya. Orang Nasrani syirik nggak? Syirik, menyekutukan Allah dengan Isa. Isa kan Abdullah wa Rasuluh. Siapa yang bilang agama Yahudi, Nasrani, Islam sama? Siapa yang bilang? Kalau sama nggak mungkin Allah turunkan lagi dong Islam ini. Agama Yahudi itu agama ciptaan manusia. Setelah Nabi Musa wafat, baru mereka ciptakan Yahudi. Ada Yahudu, ada Yahuda. Salah seorang kakek mereka namanya apa? Yahuda. Mereka Yakub punya anak 12, Yusuf, Benyamin, Yahuda. Nah ini Yahuda nih, puaknya Yahudi. Yang tukang ngarang-ngarang ya agama ini. Kemudian Nasrani menyekutukan Allah dengan Isa alaihissalam. Pada Isa Abdullahi wa Rasuluh, Isa bin Maryam. Bukan Isa bin Allah. Mereka katakan, orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Di mana samanya? Mereka syirik, kita tauhid. Jadi kalau ada yang ngomong itu, ya ketemu sama saya dah. Kalau ada orang yang ngomong semua agama sama, Yahudi Nasrani sama dengan Islam, ayo deh kita dudukkan perkaranya. Emang ente iblis nih atau ente bodoh?
ya kan? Budak bodoh, sok tahu. Syaratnya termasuk kita orang mukmin nih, syaratnya alladzina amanu kita kan, man amana billahi wal yaumil akhir. Itu syarat pertama itu. Imannya tauhid kepada Allah dan meyakini hari akhirat. Yahudi Nasrani itu seperti orang nggak iman pada hari akhirat, ngarang-ngarang. Ya, saking ngarangnya mereka, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kan kejahatan mereka tuh full ya. Nggak ada bangsa keturunan yang full kejahatan mulai dari Yahudi Nasrani itu. Full kejahatan yang Allah katakan full. Kejahatan akidah, kejahatan ibadah, kejahatan ekonomi, kejahatan akhlak, kejahatan politik, kejahatan perang, semua kejahatan ada di tangan mereka. Ya. Semua kejahatan ada di tangan mereka. Maka Allah katakan duribat alaihimul dhillatu wal maskana, Allah timpakan berbagai kehinaan dan kesulitan sampai sekarang. Jangan dikira orang Yahudi Nasrani itu enak-enak hidupnya, susah, inilah perang sama mereka, bunuh orang sana sini. Jadi enggak bawaannya tuh preman gitu loh, preman, maling, mabok, mereka mabok. Lalu dari mana sahabatnya? Man amana billah wal yaumil akhir. Kalau mereka beriman hari akhirat, nggak mungkin mereka berani berbuat jahat. Termasuk orang Islam. Kalau ada orang Islam ngaku beriman hari akhirat, tapi nggak sholat, nggak puasa, makan riba, sogok penyogok, nipu orang, bohongin orang, dia nggak beriman hari akhirat. Karena iman hari akhirat itu harus ada buktinya. Sebagaimana juga iman kepada Allah harus ada buktinya. Iman kepada Al-Quran, kepada kitab harus ada buktinya. Iman pada malaikat harus ada buktinya. Iman kepada qadha baik dan buruk harus ada buktinya. Kalau enggak ya di lisan saja, yang Allah kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang aku beriman pada Allah di akhirat, tapi enggak ada faktanya. Iman membutuhkan fakta. Makanya ada iman, ada amal saleh, ya kan? Faktanya adalah amal saleh, bukan amal jahat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya kan? Selalu ada itu. Iman bukti amal saleh. Karena amal saleh ini akan dibawa ke akhirat. Di dunia kita nggak pakai amal saleh itu. Pembuktian kita beriman ada amal saleh kalau dunia yang dinilai di akhirat. Dinilainya di pahala. Dapat kapan kita dapat pahala? Di akhirat. Jangan marah pahala di dunia, nggak ada. Gaji boleh di dunia kan? Bonus duniawi boleh kita di dunia. Tapi kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita infak, kita berdakwah, kita berjihad, kita berhaji, itu jangan berharap di dunia. Nanti kalau kita minta di dunia, di akhirat minta apa lagi kita? Maka jangan dibelok-belokin amal soleh untuk kepentingan dunia. Tidak dapat tuh. Maka Rasulullah kata wa inna malikul limri'in manawa. Setiap orang kemana yang dia niatkan. Kita puasa ingin dapat langsing, dapat sehat, dia dapat sehatnya aja, pahalanya nggak dapat. Kita kurban ingin ujub, bangga kepada manusia, bisa korban sapi, kambing. Enggak, itu semua lillahi ta'ala. Kita subuh-subuh ke masjid, enggak ada sama sekali berharap pujian manusia. Kita hanya menjawab panggilan Allah Subhanahu. Sampai yang haji jauh-jauh datang, itu menjawab panggilan Allah. Maka bunyinya apa? Labbaik, labbaika, nulabbi da'wataka ya Allah. Artinya gitu, kami jawab panggilanmu ya Allah. Karena yang memanggil kita Allah Ta'ala. Wa adzim fin nasi bil hajj. Umumkanlah haji itu kepada manusia. Jadi ketika dulu Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah rusak kan, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, mungkin beribu tahun enggak di. Orang-orang udah pindah dari Nabi Adam kan, yang bangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam, kan diturunkan di sekitar situ. Ada yang katakan di Arafah, di Mina, terserahlah.
Rasulullah suruh dia bangun. Habis itu karena nggak ada kehidupan di sana, orang pindah-pindah. Nabi Ismail pindah, anak-anak keturunannya kosong. Zaman Nabi Ibrahim baru Allah suruh lagi bangun, pergi ke sana, hijrah dari kampungnya di Irak situ. Nah setelah dibangun Ka'bah itu, Allah katakan, ya Ibrahim adzin fin nasi bil hajj, umumkan pada manusia haji. Jawab Ibrahim apa? Ya Allah, tidak mungkin, suara saya kan terbatas. Saya teriak sejauh mana suara saya sampai. Kata Allah, tugasmu mengumumkan, tugas saya menyampaikan. Nah, jadi ini kita ini yang manggil Allah ini. Kapan Allah panggil? Ketika terbetik di kepala kita pengen haji, itulah Allah panggil itu. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah. Bagaimana agar terbetik di kepala kita, di hati kita, berniatlah, ya kan? Jadi saya begitu Pak, karena tidak ada uang kan naik haji. Teman-teman pergi naik haji, jadi apa? Jadi pegawai. Saya bilang saya nggak mau, saya sibuk nanti ngurusin, nggak fokus kita ibadahnya, berdoa aja saya, ya Allah kan. Alhamdulillah Allah kasih saya haji VIP Arab, visanya dari raja, biayanya dari pengusaha Arab sana. Jadi Allah yang panggil. Ingat ya, kita harus bisa membaca isyarat Allah Ta'ala. Ketika ada keinginan nih, saya pikir haji itu Allah yang manggil. Bagaimana keinginan bisa keluar? Niat, ya Allah, saya berniat untuk haji. Walaupun belum ada ongkos mah kecil bagi Allah Ta'ala. Nyampein suara Ibrahim ke seluruh dunia sepanjang masanya, Allah bisa lakukan kan? Nah jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, kembali kepada judul kita, jangan sampai salah paham kita. Semua agama sama karena ada ayatnya. Salah itu ayat dipahami. Baca ujungnya dong. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Iman pada Allah akhir, iman dengan tauhid pada hari akhirat. Wa amila salihan. Apa syarat amal saleh? Memang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu pakai amal saleh mereka? Karena amal soleh itu syaratnya satu, niat karena Allah. Dua, contoh teladannya Rasulullah. Tanya Yahudi, contoh teladannya apa mereka? Syahwat hawa nafsu mereka. Buddha, Hindu itu apa contoh teladannya? Ada. Jadi jangan gampang bilang amal soleh. Makanya zaman sekarang kita jangan bilang kemanusiaan ya. Sekarang ini kemanusiaan, apa kemanusiaan? Manusia itu arti berhenti di manusia kan? Hati-hati. 1000 perak yang kita kirim ke Palestina, jangan bilang kemanusiaan. Nanti yang beri pahalanya siapa? Karena Allah mau mengasih pahala wa amila salihat, niatnya lillahi ta'ala, sumbernya dari yang halal, kita mengharap ridha Allah Ta'ala. Contoh Rasulullah SAW, perintah dari Al-Quran, wa anfiqu fi sabilillah. Wah, jangan ada kemanusiaan. Kalau orang non muslim oke lah, memang mereka nggak punya konsep amal soleh kan. Tapi kalau kita membantu Palestina tidak harus jadi muslim, itu bahaya itu Pak. Nanti nggak ada pahalanya itu. Syarat terdapat pahala itu kita muslim, mukmin. Syarat sholat itu harus mukmin, muslim. Orang kafir nggak perlu sholat, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Nah, apa termasuk infak juga dong. Jadi gampang kita dipelintir-pelintir agama kita sama orang lain. Nah, orang yang seperti ini, amana bil yawmil akhir wa amila salihan, barulah ada jamin fala khaufun falahum ajruhum. Ya, barulah dapat pahala wala khaufun alaihim, mereka tidak takut ketika menghadapi sakratul maut. Wala hum yahzanun, tidak sedih di akhirat karena mereka masuk surga. Jadi orang-orang liberal itu, orang sekuler itu, dia motong-motong ayat. Cobalah cari ayat dalam Al-Quran orang Yahudi, Nasrani masuk surga, ada nggak? Ada nggak? Yang ada itu masuk neraka. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir dari siapa? Min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin,
Orang-orang musyrik, siapa mereka? Semuanya yang tidak mentauhidkan Allah musyrik. Hatta ngaku muslim, di KTP-nya muslim, tapi dia menyekutukan Allah, musyrik dia. Mana tempat mereka? Finari jahannam. Coba cari ayat. Kalau seandainya agama itu sama, ya, semuanya mengiring kita ke surga, kata mereka kan gitu tuh. Naif banget cara berpikirnya ya. Bodoh banget cara berpikirnya. Ya. Yang satu belok ke kanan, yang satu belok ke kiri. Dia bilang sampai sama. Mana mungkin sampai coba. Ini kita keluar tol nih, Cisalak nih. Yang satu belok kiri ke Jakarta dia, satu belok kanan ke Bogor dia. Dia bilang sama. Gimana sama? Makanya kita perlu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Jangan belok kiri kanan, tidak nyampe kita ke surga, neraka nyampe. Nah, kemudian Allah cerita wa idza qadna mitsaqakum, ketika kami ambil janji. Jadi orang Bani Israel ini janjinya banyak banget sama Allah, sering. Udah dikasih ini, Allah mau kiriman azab, enggak, kami berjanji. Sampailah Allah wa rafa'na fawqakumut tur. Allah angkat gunung Tur Sinai, Allah angkat, mau timpakan di kepala mereka. Sampai begitu. Kita jangan nunggu gunung Salak diangkat Allah dulu ya, enggak. Kepala kita baru kita beriman. Telat nanti, enggak ada remnya nanti itu, jatuh aja. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan pada kalian dengan kuat, itu Taurat. Pegang teguh itu kitab Taurat. Kalau kita ini Al-Quran. Wadhkuru ma fih. Pelajari, jadikan pelajaran apa yang ada dalam Taurat. Berarti kan harus dibaca dong Taurat. Maka kita orang Islam harus baca Quran. Kalau enggak seperti orang Yahudi Nasrani, punya kitab enggak dibaca seenaknya, dirubah-rubah. Kita baca apa adanya. La'allakum tattaqun. Jadi baca Quran itu sarana untuk menjadi takwa yang benar. La'allakum tattaqun. Puasa la'allakum tattaqun juga. Ibadah la'allakum, tapi sistemnya, teorinya ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang bilang dia bertakwa tapi enggak sesuai dengan Al-Quran, bukan takwa Allah, itu takwa syaitan. Ya kan? Takwa Allah, ittaqullah, takwa Allah itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Perintah-perintah Al-Quran diamalkan, larang-larangannya ditinggalkan. Itu baru takwa Allah namanya. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Tapi kalian berpaling setelah itu. Setelah diangkat gunung kepala, mau bertaubat, mau kembali kepada Taurat, setelah itu balik lagi. Kambuh-kambuhan ini penyakit lama ya kan. Orang kita haji pulang kambuh, haji kambuh. Saya pertama kali ke Jakarta kaget ya, lihat Pak Haji main judi. Kaget saya. Karena kita di kampung mudik kan nggak ada Pak Haji main judi di kita kan. Zaman itu tahun 80-an, 83. Saya tinggal di daerah Lenteng Agung situ. Waduh, kok ketok-ketok sampai jam 11 malam. 12 malam ketok. Saya tanya tetangga kan, apa itu? Main judi itu. Main judi. Walaupun nggak banyak, judi aja kan. 1000 perak ya judi, 100 perak juga judi. Haji kambuhan. Nggak sholat lagi, nipu lagi, curang lagi dagangnya, politiknya. Itu kita ya, kamu. Tapi penyakit kambuhan itu dan bawaan zaman dahulu kan. Bani Israel kan kambuh. Ya, sudah mau timpakan Allah gunung kepalanya, janji enggak ya Allah nanti kami tobat. Habis itu dia kambuh lagi. Allah kasih kesulitan ekonomi, minta Allah rezeki, setelah dikasih rezeki kambuh lagi. Begitu aja kerjaannya Bani Israel. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah yang turun kepada mereka, pasti mereka rugi aja dunia akhirat. Tapi Allah selalu memberikan pertolongannya, taubatnya. Kemudian ada cerita lain. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Kamu kan tahu orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabtu.
Jadi Yahudi itu Allah suruh ibadah fokus mingguannya hari Sabtu, kalau kita hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Orang Kristen hari Ahad, mereka katakan hari Minggu, hari Ahad, hari yang pertama, ya kan? Ngapain mereka? Hari Sabtu disuruh fokus ibadah, mereka pergi nangkap ikan di pinggir laut merah itu. Ya, di ayat lain diceritakan gitu. Pada hari Sabtu itu ikannya banyak. Ujian bagi mereka. Kita pada hari Jumat warungnya lancar, ya kan? Banyak pelanggannya. Udah di perdagangan dah. Hati-hati hari Jumat. Ya. Dilarang, nggak mau. Begini nggak mau. Sampai ada cerita ditaruh sama dia hari Jumat, jaringnya taruh hari Jumat, diambilnya hari Ahad. Ikannya datang hari Sabtu, mati ikannya. Yahudi nggak boleh makan bangkai, termasuk bangkai ikan. Saking ketatnya, karena macam-macam kerjaan kedurhakaan mereka. Jadi semakin banyak kedurhakaan kita, semakin sulit hidup. Semakin Allah buat aturan-aturan. Kalau kita kan belalang, ikan halal bangkainya kan. Uhillat lana maitatan. Rasulullah katakan dihalalkan kepada kami 2 bangkai oleh Allah Ta'ala. Bangkai belalang, ya walaupun kita jarang makan belalang kan, boleh itu halal. Kemudian bangkai ikan. Makanya nggak ada syariat menyembelih. Nggak ada kan? Ikan mana perlu disembelih kan dulu baru kita ketok mati selesai kan. Nah mereka ini setelah bangkai kan dilarang makan bangkai, mereka jual ke orang yang pedalaman yang nggak tahu agama, yang nggak seagama dengan mereka. Kalau ditanya sama Nabi mereka, kenapa kalian makan bangkai? Kan dilarang. Kami kan ambil duitnya, nggak makan bangkainya katanya. Coba lihat, muter-muter tuh otaknya. Sebenarnya simpel aja kan, larang bangkai, larangan Sabtu selesai. Ngapain kita orang dilarang Allah? Kalau dalam Islam tuh, illadzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila wadarul bai'. Kita haram tuh mulainya dari adzan pertama. Adzan pertama maksudnya itu, bukan adzan kedua. Karena zaman dulu enggak ada mic. Kalau mau azan tuh naik ke menara agar suaranya kejangkau kemana-mana, kan? Itu sekitar setengah jam sebelum waktu masuk agar orang sempat berwudu, sempat sholat sunnah, sempat ini, sempat ini. Makanya dulu zaman dulu 2 kali azannya. Itu azan pertama maksudnya idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, ya, apabila dipanggil kamu untuk salat, segeralah salat, tinggalkan dagang. Ulama berpendapat haram hukumnya kita buka warung, kita jalanin kerja kantor kalau sudah mendengar azan setengah jam sebelum, sekitar setengah jam sebelum waktu masuk. Kalau waktu masuk khatib dari mimbar udah ditutup malaikat, catatan itu sudah. Setiap hari Jumat malaikat berdiri di pintu-pintu masuk masjid itu. Dia begini dia. Centreng, pulang, centreng. Kalau udah azan khatib dan mimbar azan, dia tutup sudah, nggak dapat pahala, udah nggak ada. Udah. Orang kita banyak banget, ya kan? Datang mojok-mojok, duduk-duduk pinggir, kayak nggak butuh masjid gitu, kayak butuh Allah gitu loh. Kayak nggak butuh. Padahal Rasulullah sudah memberikan motivasi. Siapa datang pertama hari Jumat duduk di depan dari pertama, dia seakan-akan berkorban dengan Padahal lihat ontanya kita jarang kan, nggak pernah jalan onta. Nggak tahu yang di Ragunan udah pada mati belum ontanya. Jadi ini problem umat kita itu ya, dengan Allah itu kayak nggak mau nggak kayak Bani Israel itu mau nggak. Yang berhak duduk di depan itu bukan presiden. Siapa yang datang duluan? Saya kalau khutbah di kantor-kantor pemerintah itu, udah ada sejadah nih. Saya bilang, siapa nih? Pak Menteri, pinggirin. Saya bilang, biarin yang duluan masuk, dia yang masuk. Ada urusan. Ya. Pak Mahfud MD waktu
jadi ketua MK itu masuk belakangan ya. Bapak duduk di situ, saya bilang, saya ke mimbar, duduk di situ, jangan kelangkain bawa orang. Karena sejadahnya udah taruh di depan kan, bilang duduk di situ, salat di situ. Dilarang kita melangkahi bahu saudara kita, yaitu penghinaan. Injak tuh, hampir kita injak dalam rumah Allah. Rumah Allah ada adab-adab. Tempat lain aja kita nggak boleh langkahin kepala saudara kita, apalagi di rumah Allah Ta'ala. Nah begini-gini nih, ya kita ada niru-niru kelakuan-kelakuan Yahudi itu kan, datang masjid telat-telat. Padahal hari Jumat itu hari berlapang-lapang. Hari berlapang-lapang. Disuruh kita mandi oleh Rasulullah sebagai mandi junub. Seperti mandi junub, sunnahnya kan. Disuruh pakai baju oleh Allah, baju yang terbaik. Khuzuzinatum min kulli masjid. Disuruh sama Rasulullah kita pakai minyak wangi yang bolehlah hari lain kita pakai minyak wangi, tapi hari Jumat kalau bisa kita harus pakai. Makanya masjid-masjid tertentu dia naruh minyak wangi kan di pintu-pintu masuk agar jamaahnya. Nah, itu bagus juga idenya itu. Bagus tuh idenya itu. Cuman takutnya nanti dibawa pulang pula lagi kan. Kayak sendal, cari yang terbaik katanya. Bawa yang terbaik. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, di hari Sabtu mereka tetap menangkap ikan, sudah dilarang. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan pada mereka, jadilah kamu monyet, jadilah mereka monyet. Ada Bani Israel jadi monyet? Ada dulu. Ada jadi babi? Ada. Waja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan di antara mereka itu monyet dan babi, kena keterlaluan. Babi kan seruduk aja nggak tahu halal haram. Ya binatang katanya nggak tahu halal haram itu ya babi itu. Padahal binatang semua mana tahu halal haram kan, tapi yang lebih dahsyat itu babi itu katanya. Makan aja seruduk. Allah hina dia untuk makan tuh seruduk muka gitu kan. Kalau ayam mah cekrek kan, dicongkel-congkel gitu kan. Kalau sapi ya biasa. Kalau ini nggak nyeruduk. Oh, itu ciri kehinaan. Ya, bangkai yang paling bau apa? Bagi binatang, babi. Saya waktu kecil sering nangkap babi itu. Udah dapat tuh langsung kita kubur. Karena baunya luar biasa. Untuk apa? Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, pelajaran atau azab bagi yang melakukannya, ya. Wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Azab dan pelajaran bagi orang yang menyaksikannya dan orang yang setelah mereka, dan pelajaran bagi orang bertakwa. Jadi kita yang bertakwa ini harus sensitif, cepat dapat pelajaran. Kenapa Bani Israel diazab begini begitu? Karena begini begitu, ya udah kita jangan lakukan. Kita ini orang berakal, dikasih Allah akal. Untuk memahami Al-Quran, memahami pelajaran Al-Quran itu harus akal, gunakan akal. Jangan pelajaran lewat begitu saja tanpa ada dapat yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini. Rugi kita. Nah, ini ada yang lebih ajaib lagi. Terjadi kasus pembunuhan. Mereka itu gitu, kalau ada dari kasus tuding menuding, nggak ada yang berani tanggung jawab. Bagi Allah sebenarnya simpel ya. Yang namanya manusia siapa yang nggak salah, tapi harus ngaku salah dong. Mereka tuh gengsi kalau ngaku salah. Udah korupsi, enggak, muter-muter saya lihat tuh. Udah ditangkap-tangkapin, muter-muter, enggak, saya bersih, seakan-akan bersih, padahal udah akal-akalan dari sebelumnya udah jadi. Kalau nggak ada bukti gimana mau nangkapnya? Kadang-kadang kita terpengaruh juga ya, oh ini kayaknya benar, ternyata kau cari lagi data-datanya mau tukang bohong. Orang kalau tukang bohong halal semua sesuatu. Wa qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Terjadi kasus pembunuhan, enggak ada yang ngaku, enggak ada yang lihat. Semua tuding-tuding, ini orang ini. Allah ambil kesimpulan.
Allah ingin buktikan yang bohong siapa, yang benar siapa. Ya kan? Caranya apa? Melalui Nabi Musa Allah wahyukan agar mereka menyembelih sapi betina. Lalu mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa? Hai Nabi Musa, kamu ini ngeledek kami nih. Kok bilang Nabi ngeledek? Kamu ini menghina kami ya? Kok menghina? Aturan kok bilang menghina? Coba cara melihat, cara memahami itu negatif aja kepada firman Allah, negatif thinking. Bagaimana kepada manusia? Ya kan? Kepada firman Allah, kepada Nabi Allah aja negatif. Qalu atattakhiduna huzwa? Huzwa itu istihza, bermain-main atau mengolok-olokkan. Apa jawab Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah dari perilaku orang jahiliyah. Ini jahiliyah nih. Apa arti orang jahiliyah? Orang yang tidak bisa membedakan firman Allah dengan firman manusia. Orang yang tidak bisa membedakan sabda Rasulullah dengan sabda manusia. Itu orang bodoh, orang jahiliyah ini. Orang yang tidak bisa membedakan antara Allah dengan hamba, antara pencipta dengan yang dicipta, antara dunia dengan akhirat, antara halal dengan haram, antara hak dengan yang batil, antara baik dengan yang buruk, antara manfaat dengan yang mudarat. Ini orang jahiliyah ini. Dan itu hanya kita bisa tahu dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita nggak tahu, maka Allah katakan ya, dulu kamu itu bodoh, kata Allah. Ya, dulu kamu itu bodoh, lalu kami beri kamu petunjuk, Quran, ya kan? Nah, hati-hati, jangan sampai berperilaku begini. Lalu mereka berkata lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kan Nabi Musa marah kan? Aku berlindung kepada Allah dari perilaku orang jahiliyah. Itu marah itu. Saya ini nabi loh. Gak mungkin memperolok-olokkan, menghina atau bermain-main dengan firman Allah, gak mungkin. Mustahil. Ya kan? Lalu mereka katakan lagi, ya Musa, tolong minta pada Tuhanmu, lihat, bukan pada Tuhan kita. Jadi dia nggak ngaku Allah itu Tuhan mereka kan? Mereka nggak ngaku Allah Tuhan mereka. Kalau du'ulana rabbak, lihat, bukan Rabbana kan? Harusnya tolonglah minta kepada Tuhan kita. Ini enggak. Rabbak, mahia, yang mana sebenarnya sapi itu? Masih nanya sapi. Anak kecilnya sekarang tahu sapi kan? Coba lihat pinggir jalan dulu. Apa ini? Sapi. Apa ini sapi? Ini nggak, pura-pura nggak tahu. Ya kan? Mahia, sapi betina yang mana? Dijawab pula oleh Nabi Musa. Harusnya ditempelin langsung tuh ya, selesai lah. Nabi Musa kan kuat orangnya. Sesungguhnya yang dimaksud Allah itulah sapi la faridu wala, tidak tua tidak muda antara itu. Awanum baina dzalik. Udah mulai susah kan? Apa maksudnya? Nyari sapi yang muda enggak, anak sapi enggak, tapi yang tua enggak. Itu berepot itu kan? Qala innahu yaqulna baqaratul la faridu wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Lakukan saja yang kamu diperintahkan itu. Enggak usah banyak tanya. Jadi ada orang jenis-jenis Bani Israel ini banyak tanya untuk ngeles. Ada orang banyak tanya untuk mencari ilmu. Beda tuh. Beda. Ciri-ciri orang ngeles itu apa? Mempersoalkan masalah itu. Nah itu, dipersoalkan sama dia, dimutar-mutar sana sini. Itu ciri orang mempersoalkan. Lalu mereka berkata lagi, qalu dulana rabbaka billana ma launuha. Wahai Nabi Musa, mereka berkata, tolong mintakan kepada Tuhanmu, jelaskan pada kami warnanya seperti apa. Tambah susah lagi tuh. Nanya warna. Sapi mah terserah lah, mau warna hijau, warna kuning, sapi ya sapi kan. Mana ada ketukar sapi sama ayam, nggak mungkin.
Ya kan? Nggak mungkin sapi ketukar sama kecuali orang bodoh, orang yang ngeles. Dijawab lagi oleh Nabi Musa, qala innahu yaqul, tambah susah nih, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Tambah susah. Yaitu sapi betina yang kekuning-kuningan dan cerah wajah warnanya, senang dilihat orang. Ini warnanya sangat menarik ya. Nah, itu kayaknya 1001 susah itu nyarinya. Ya kan? Sampai nanti ayat berikutnya nanya lagi. Aduh, saya capek dah. Jadi kaum muslimin rahimahullah, sekali-kali jangan tiru mentaliti Bani Israel nih. Capek. Nabi aja capek. Jadi ceritanya sampai mereka terluntang lantung di setelah nyebrang Laut Merah itu kan, tuntang lantung di daerah Gurun Sinai itu 40 tahun dilaknat Allah Ta'ala. Jadi setelah Allah wafatkan Nabi Musa, capek deh, udahlah. Ditinggal 40 hari nyembah anak sapi lagi. Ditinggal, jadi capek. Akhirnya Allah ya udah wafatkan Nabi Musa, wafatkan Nabi Harun. Terkutang kantung 40 tahun mereka mau balik ke Mesir. Ada laut gak akan terbelah lagi. Kalau balik pun nyerahkan diri kepada penguasa-penguasa, sisa-sisa penguasa Firaun kan. Mau terus ke Palestina nggak tahu jalan kan? Di sana ada orang-orang gagah perkasa lagi menguasai Palestina, mereka takut, mereka Yahudi itu penakut perang. Terkencing-kencing mereka lawan Hamas tuh sekarang, kencing-kencing. Takut mereka perang itu sebenarnya. Sekarang nggak, karena umat Islam lagi pengecut aja. Orang nanya kan, kenapa lama banget Yahudi menguasai Palestina? Ya karena orang Islam pengecut. Selama orang Islam pengecut, cinta dunia, mereka akan merajalela. Coba ketika umat Islam nanti. Bahkan sekarang kan di Palestina, di Gaza kan mana berani mereka kan, padahal kekuatan mereka, kecanggihan senjata mereka, latihan militer apa yang nggak ada, dunia yang bimbing, Amerika, Inggris, Prancis, ya kan. Nah jadi kaum muslimin rahimahullah, ya berlindunglah kita kepada Allah dari perilaku Bani Israel ini, karena saya meyakini kenapa Bani Israel ini Allah pelihara sampai sekarang, sampai kiamat. Kaum Nabi Lut dihabisi, satu pun nggak ada yang tinggal. Nabi Nuh dihabisi, hanya orang beriman aja yang tinggal kan. Nabi Ibrahim segala macam, tapi Bani Israel Allah jaga agar ada contoh konkret di hadapan mata kita. Inilah representasi iblis di atas muka bumi ini, Bani Israel itu. Ya, representasi iblis dan setan dari kalangan jin dan manusia, mereka inilah. Coba lihat Jeffrey Epstein apa yang dilakukan, nggak mungkin kebayang di kepala kita kan. Dilakukan aja. Jangan-jangan dia lebih pintar dari iblis tuh, lebih pintar dari gurunya. Iblis aja nggak pernah nyate orang anak kecil kan, nggak pernah merebus, mensop daging anak kecil, cincang-cincang, disetubuhi, di segala macam, habis itu coba iblis ada nggak lakukan begitu? Kok muridnya lebih pintar dari dia, lebih dahsyat, lebih sadis dari dia? Orang Islam juga bisa begitu. Jadi kalau ada sekarang isu istana kumpulannya LGBT, nggak mustahil itu. Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, iblis masuk. Mengerikan Pak sekarang ini kita ini. Ya, apa yang dilakukan Bani Israel sudah ada. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita. Karena kalau nggak dilindungi Allah, kita sekarang udah berat Pak. Di sekolah begini, di pesantren begini, bahkan di masjid begini. Kalau nggak Allah lindungi kita, walaula fadlu alaikum wa rahmatuhu, kalau nggak karunia Allah dan rahmatnya pada kita, mungkin kita udah terjebak perbuatan-perbuatan bis. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian, semoga bermanfaat insyaallah tadabbur kita pada hari ini, di bulan yang, di hari-hari yang mahal ini. Lakukanlah amal soleh semaksimal kita bisa. Amal soleh itu banyak: puasa, infak, sedekah, zikir, Quran, doa, ke masjid, nongkrong aja di masjid daripada kemana-mana nggak jelas. Hari-hari 10 hari pertama ini, karena kalau lewat nanti kita belum tentu lagi umur kita sampai tahun yang akan datang. Semoga Allah mudahkan insya
Allah. Tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.